gimana kabarnya ini baik? Baik Bu, tapi ya nggak baik-baik aja. Gitu ya. Iya. Ini Mbak Ria yang pernah kemarin nggak Ibu ya? Iya Bu, masih ingat aja. Iya Mbak Ria, soalnya Ibu janji dari kemarin ya, maaf ya Mbak Ria. Soalnya kan kalau online kan nggak, kata Mbak Ria nggak enak ya, lebih enak tatap muka. Nah, Iya, Bu. banyak lagi banyak acara Mbak Ria. Iya sih Bu, saya tuh pernah sih Bu konseling, tapi ketika online jadi kayak kurang nyesek gitu loh. Jadi makanya saya minta buat konselingnya offline aja. Iya benar. Ini Mbak Ria tadi habis pulang sekolah. Iya, saya habis pulang sekolah biasanya kan bantu ibu ya di kebun. Cuma karena kayaknya ini udah selesai panen kali, jadi nggak ngapa-ngapain, jadi langsung jus kesini. Wah, keren banget ini Mbak Ria, bantu orang tua Iya. ini biasa ya. Oke, sebelumnya nih Mbak Ria ini udah pernah konseling belum ini? Udah, tapi lupa sih Bu. Ingatnya itu ketika saya konselingnya online deh, mohon maaf online gitu aja Bu. Tapi untuk yang lain-lainnya saya lupa. Oke, nggak apa-apa, sebenarnya aja Mbak Ria. Tapi ini udah nyaman belum sama tempat kursinya? Dan kayaknya agak ke depan ya. Dinyamankan dulu. Karena saya kecil Bu. Nggak apa-apa, dinyamankan dulu. Udah nyaman sekali. Oke, nanti kalau sekiranya kurang nyaman, Mbak Ria boleh bilang ke Ibu ya, Bu. Oke. Ini saya nggak nyaman Bu. Nggak apa-apa. Siap Bu, siap. Oke, jadi gini ya Mbak Ria ya, Ibu jelaskan lagi kan Mbak Ria udah pernah ini ya, biar lebih jelas, biar nggak jadi pertanyaan ini ya. Jadi di sini Ibu sebagai konselor, sebagai fasilitator Mbak Ria yang akan membantu Mbak Ria mencari solusi dari permasalahan Mbak Ria ini ya. Nah, dalam sesi konseling ini Mbak Ria ada beberapa asas Mbak Ria, banyak banget ya. Tapi Ibu cuma penting-penting nih Mbak Ria ya, yang utama maksudnya ya. Iya Bu, nanti kalau ibu nyebutin banyak saya lupa lagi. Nah, yang utama itu ada asas kerahasiaan. Pasti Mbak Ria itu takut nih ya. Ini kalau saya cerita sama Bu Nisa, dibilangin nggak ya sama teman-teman? Dibilangin nggak ya sama orang tua saya? Iya. Nah, di sini nanti aman Mbak Ria. Di mana nanti Ibu akan menjaga perasaan Mbak Ria. Jadi Mbak Ria nggak usah khawatir ya Mbak Ria ya. Nah, nanti yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, di sini kan Mbak Ria kan mau cerita terkait permasalahan Mbak Ria. Jadi nanti Mbak Ria dimohon untuk menceritakan yang terbuka Mbak Ria, biar kita bisa mencari solusinya Mbak Ria. Siap. Nah, tadi digarisbawahi ya Mbak Ria ya, ada sekiranya Mbak Ria tidak nyaman untuk ceritakan ke Ibu, kurang nyaman atau belum mau bisa ceritakan ke Ibu, nggak apa-apa, nggak usah ceritain nggak apa-apa. Nah, yang ketiga ini Mbak Ria, ada asas kesukarelaan yang mana tadi Mbak Ria itu dengan sukarela atau paksaan dari orang lain atau disuruh nih? Sukarela dong Bu. Wow, bagus banget Mbak Ria ini ya. Semangat banget ini Mbak Ria ini. Iya, karena saya itu hari ini kayak udah ada dari pagi nih. Terus aku mau ketemu Bu Lisa, pokoknya harus semangat gitu. Oke, coba saya apresiasi semangatnya Mbak Ria ya. Oke, sebelum itu ini kita langsung ke sesi intinya ya. Nanti coba Mbak Ria ceritakan ini Mbak Ria ada masalah apa, kepikiran apa, tadi kan Mbak Ria katanya bingung juga. Coba. Saya tuh akhir-akhir ini kenapa merasa minder sekali ya Bu. Mindernya itu ketika melihat teman saya lebih berprestasi, lebih punya apa ya Bu, kayak dia itu lebih unggul semua gitu loh Bu. Dan prestasinya juga bagus-bagus, terus lebih aktif di kelas. Tapi saya merasa diri saya itu biasa aja Bu, nggak seperti mereka gitu. Saya minder banget gitu. Iya. Sebetulnya Ibu bisa nyatet ya. Iya. Lupa ya Mbak Ria. Iya, bisa. Jadi Mbak Ria ini merasa bahwasanya diri Mbak Ria itu nggak unggul sama teman-teman. Jadi Mbak Ria itu menganggap diri Mbak Ria itu nggak berharga gitu. Iya Bu, saya tuh bahkan kadang tuh cuma berpikir gini, kenapa ya saya tuh tidak seperti mereka. Terus rasanya apa yang saya lakukan tuh kayak kurang gitu loh Bu dalam diri saya. Jadi Mbak Ria ini kayak merasa
teman baru, saya tuh sering ragu gitu loh Bu sama kemampuan saya sendiri. Berarti pikiran kayak gitu cukup sering muncul ya Mbak Ria ya? Iya Bu, sering sekali. Jadi ketika muncul tuh ketika saat Mbak Ria lagi apa nih contohnya? Nah, saya tuh kadang ketika saya menyendiri, terus ketika melihat teman-teman nih yang tiba-tiba ketika di kelas sudah bertanya sama gurunya gitu. Jadi kayak saya tuh ada rasa, kok saya gitu terus ya, kayak stuck di tempat gitu loh, nggak ada perkembangan gitu loh. Begitu Bu. Nah terus nih, ketika Mbak Ria semisal ada hal yang baru kayak disuruh maju ke depan kayak gitu, biasanya Mbak Ria gimana? Saya sebenarnya takut sih, tapi kadang saya juga berani maju. Tapi kayak ada rasa ketakutan, aduh ini nanti kalau di depan saya salah gimana ya, ini nanti kalau di depan saya nggak se-perfect teman-teman gimana ya, kayak gitu kan. Melihat teman-teman tuh udah datang nih, udah di depan kayak disuruh maju sama guru, terus dia tuh udah bisa menyampaikan dengan lancar, dengan aktif gitu. Saya tuh takutnya ketika saya udah di situ, saya malah gagap atau gimana, jadi takut sendiri gitu loh Bu. Padahal saya sebenarnya bisa. Gitu. Berarti Mbak Ria ini kayak takut, khawatir kalau teman-teman tuh udah tidak lihat seperti itu juga. Iya Bu, jadi kalau melihat itu nanti temanku kalau melihat aku apa sih Ria, kayak nggak apa ya, nggak bisa gitu aja, nggak bisa, aku lancar tadi, sampai Ria kok gitu ya, tetap kayak gitu Bu. Ya Allah Mbak Ria, pendengarnya itu kayak situasi ini cukup melelahkan ya Mbak. Kayak capek jadi Mbak Ria sendiri tuh rasa ya capek, gak pengen kayak gini gitu nggak? Iya Bu, sangat melelahkan banget sih Bu. Kayak setiap saya pulang itu energi saya tuh terkuras dengan memikirkan hal tersebut. Kadang saya juga melihat teman-teman dekat saya sendiri, saya tuh ingin seperti mereka gitu. Tapi saya tuh nggak tahu mulai dari mana. Jadi gini Mbak Ria, di satu sisi Mbak Ria itu pengen percaya diri ya Mbak Ria. Iya. Tapi di sisi lain Mbak Ria tuh punya rasa yang takut, kayak ketakutan akan gimana orang mandang Mbak Ria, gimana semua orang akan menganggap Mbak Ria, apa seperti itu. Iya Bu, betul. Kalau dipikir-pikir nih Bu, kadang saya tuh pernah mendapatkan nilai yang bagus banget. Saya tuh juga pernah dipercaya loh Bu jadi ketua kelompok. Tapi entah kenapa ya, hal itu tuh kayak nggak bisa didukung. Jadi seringnya tuh malah mikir yang jelek-jelek, yang overthinking gitu, karena melihat kekurangan saya. Jadi saya tuh nggak pernah melihat kelebihan saya gitu. Tapi Mbak Ria, tadi kan Mbak Ria mengatakan bahwasanya Mbak Ria ini pernah di ketua kelompok ya? Iya. Itu pencapaian yang luar biasa loh Mbak Ria. Bahkan yang Mbak Ria tuh teman-teman Mbak Ria belum pernah loh bos Mbak Ria jadi ketua kelompok. Mbak Ria tuh udah sangat luar biasa, dimana Mbak tuh memimpin kelompok-kelompok loh Mbak Ria. Memimpin gimana mengkondisikan kelompok itu biar kondusif, biar pembagiannya kan ada nih kelompok yang kayak saya mau bagian ini, saya mau ini, saya mau itu Bu, kayak gini Kak. Dan Mbak Ria kan mengkondisikan semuanya itu. Iya Bu, saya tuh kayak melihatnya itu sisi negatif saya aja, gak pernah melihat sisi positif gitu loh dalam diri saya. Kadang sebenarnya ada Bu. Nah bagus Mbak Ria, Ibu apresiasikan Mbak Ria sekarang udah menyadari bahwasanya diri Mbak Ria tuh sangat luar biasa. Ya apa diri saya terlalu keras ya. Iya. Ya kayak saya tuh terlalu keras sama diri sendiri gitu loh Bu. Nah Mbak Ria tuh menganggap bahwasanya kesalahan yang sedikit membuat Mbak Ria tuh seperti apa ya Mbak Ria, kayak gagal gitu. Apa benar Mbak Ria? Iya sih Bu, saya kan mikirnya kayak gitu, kayak gak sesuai sama harapan saya tuh. Aduh, ini jelek nih pasti, ini gagal nih pasti, kayak gitu Bu. Kayak Mbak Ria tuh langsung cenderung tidak menerima kesalahan Mbak Ria. Saya tuh jadi malah menyalahkan diri sendiri. Aku sih gak mudah digituin, kadang-kadang gitu Bu. Iya bener Mbak Ria. Tapi Mbak Ria ya, apa Mbak Ria dulu tuh udah pernah Mbak Ria kayak pengalaman sehingga Mbak Ria tuh takut kayak takut ketika presentasi apa dulu tuh pernah nggak sih Mbak Ria mengalami sesuatu kayak gitu? Enggak sih, baru kali-kali ini aja melihat teman-teman aktif gitu, bisa tuh merasa kayak gitu. Oke, berarti nggak apa-apa Mbak Ria. Mbak Ria ketika kita kayak menghindar, saya takut kesalahanku, saya takut coba ini kayak gimana
untuk apresiasi 2 jempol nih Mbak Ria ya. Oke, teman-teman. Nah, ini ibu ada tugas deh. Mbak Ria ya. Apa ini tuh? Jangan tenang. Ya, saya tuh kalau dapat PR tuh kadang enggak mesti lagi. Enggak, ini santai Mbak Ria ya. Jadi ketika Mbak Ria itu melakukan sesuatu kegiatan yang mana Mbak Ria itu kayak ini bu, saya udah maksimal melakukannya nih bu. Nah, Mbak Ria catat itu. Jadi Mbak Ria amati ya, mulai sekarang nih ya, bisa dicatat nih ya. Ya, Yang kedua, ketika Mbak Ria memikirkan hal yang positif, kayak, aku pengen ikut karang-taruna di desa, aku pengen nyoba itu ekstrakurikuler ya, itu kan yang positif Mbak Ria. Apapun yang positif, nah Mbak Ria catat ya Mbak Ria ya. ya Bu, siap. Nah yang terakhir nih Mbak Ria, kan kadang Mbak Ria kan suka kayak membandingkan diri Mbak Ria tadi ya, yang dimana Mbak Ria kayak, teman-teman saya udah sukses nih bu, saya kok teman saya ini bagus banget, Ada bisa Bu, daripada kayak lancar sensasi kehidupan. saya kok belum ya bu, saya pengen ibu. Nah Mbak Ria, perasaannya Mbak Ria kan tadi gimana? Bingung, sedih, cemas ya Mbak Ria ya. Nah Mbak Ria catat perasaannya Mbak Ria itu. Oke Mbak Ria? Siap? Sanggup menjalankan? Sanggup. Nah ini juga itu. Ini mohon Mbak Ria tuliskan lagi ya. Tadi di poin ibu. Mau ibu tuliskan apa Mbak Ria tuliskan? Poin-poin yang tadi ibu sampaikan. Kayaknya saya lupa deh Bu. Ibu tuliskan boleh? Boleh banget. Bentar ya Mbak Ria. Ini tuliskan. Ini Mbak Ria, bawa pulang ya, Mbak Ria terus kabarnya ya. Oh gitu, siap. Oke, mungkin ini ada yang ingin Mbak Ria ceritakan lagi, apa sudah sampai sini Bu, udah cukup Bu, apa masih ada yang unek-unek Bu? Udah Bu, udah cukup kok. Udah cukup ya Mbak Ria. Nah, sebelum sesi ini berakhir ya Mbak Ria ya, Ibu tuh mau tanya, dalam sesi saat ini Mbak Ria itu apa sih poin yang Mbak Ria tangkap itu? Saya tuh merasa udah ada itu Bu, kayak ini nanti ketika saya merasa minder sama teman-teman, saya kan bisa meluapkan di sini. Terus saya juga udah tahu bahwa kalau saya tuh sebenarnya bisa loh kayak teman-teman, cuma saya tuh terlalu keras sama diri saya sendiri, terlalu menekan gitu loh Bu, diri saya sendiri gitu. Bagus banget Mbak Ria. Coba jadi Mbak Ria tetap semangat, jangan keras Mbak Ria. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kesalahan itu gak apa-apa. Ibu juga pernah loh, bahkan sering banget lakukan Mas Mbak Ria. Nah tapi kita harus tetap mencoba. Gak boleh patah semangat. Oke, siap Bu. Terus Mbak Ria itu apresiasi Mbak Ria. Lupa PR-nya. Iya Bu, nanti saya lupa bawa lagi. Oke, jangan lupa ya. Iya Bu. Dan karena Mbak Ria udah ada lagi yang Mbak Ria ingin ceritakan, mungkin sesi ini bisa ibu tutup ya Mbak Ria ya. Iya Bu, siap. Masih belum sesi ini tutup, Mbak Ria itu pengen Mbak Ria tuh tanda tangan di sini. Itu Mbak Ria ya. Buat apa Bu? Buat mengakhiri sesi ini, bahwasanya kita udah melakukan sesi individu. Ya. Sekali Mbak Ria. Sebelum Mbak Ria keluar dari ruangan ibu nih, gimana perasaan Mbak Ria tuh setelah melakukan sesi konseling individu ini? Rasanya tuh lega banget Bu, kayak beban di pundak saya nih kayak selesai gitu. Wah. Jadi kayak lebih lega gitu Bu. Wah ibu sangat senang ya mendengarkan apa yang Mbak Ria katakan tadi dia. Iya Bu. Semoga konseling hari ini tuh bisa bermanfaat untuk Mbak Ria ya. Amin Bu. Dan ketika ibu ada salah atau kata, Mbak Ibu juga mau minta maaf ya Mbak Ria. Iya Bu, saya juga terima kasih banget Ibu udah bantu saya hari ini. Oh iya Bu, saya laporkan ke Ibu nanti kapan? Nah ini bisa Mbak Ria WA Ibu nyari apa ini ya, soalnya hari ini itu banyak acara Mbak Ria. Tapi kita bisa balik-balik kayak semalam ya Mbak Ria ya. Iya Bu, siap. Sebelum Mbak Ria akhiri, Ibu mau ucapkan terima kasih atas keterbukaan Mbak Ria, kesediaan Mbak Ria, waktu